Ada yang tahu brand Swift gak? Di Indo sendiri setahu gue ya masih tergolong baru ya. Padahal kalau gue baca di websitenya sih ya Swift itu udah ada dari tahun 2016. Nah belakangan ini adalah beberapa yang bahas di grup-grup audio seputar produknya Swiftga. Tapi mostly yang gue temuin sih soal IM-nya sih. Kalau nggak salah tuh namanya Swiftga Q. Gue belum pernah cobain IM-nya Swiftga sama sekali. Tapi ya di sini gue kedatangan salah satu headphone-nya Swiftga yaitu Robin SV021. Ini headphone impresi dari unboxingnya aja meyakinkan banget ya. Sebenarnya bukan karena format packagingnya sih, tapi karena headphone-nya itu sendiri yang kelihatan wah banget. Lihat deh, ganteng cuy. Ini kalau gua nggak cek harga dulu kayak gue bakalan tebak harga dia di atas 3 juta sih. Tapi ya ternyata harganya dia itu di 149 dolar atau di Indo sendiri itu sekitaran 2,2 jutaan aja. Kayak biasa link pembeliannya gue simpan di deskripsi di bawah. Gue by the way dikirimin headphone ini langsung dari Swiftga-nya. Mereka kan kirimin gambar dulu ya. Pas gue liat gambarnya, oh oke lah bagus. Begitu barangnya sampai dan gue liat langsung, wah gila ini parah sih, ini cakep banget headphone-nya. Ya sebenarnya buat yang warna coklatnya ini agak nyorot sih ya, soalnya bukan coklat tua. Kalau mau yang lebih kalem tuh ada varian warna hitamnya juga kok. Tapi buat yang bosen sama warna hitam karena headphone itu kebanyakan warna hitam kan ya, bisa coba lirik yang warna coklatnya ini karena ini dilihat langsung juga emang cakep banget sih. Ini bukan cuman bentuknya doang yang cakep ya, dia build quality-nya juga cakep. Di bagian cupnya ini yang kayu-kayu ini ya, gua nggak tahu sih sebenarnya ini kayu beneran atau enggak, tapi kalau di webnya sih ya ini kayu. Dan kalau gua ngeliat detail-detail potongan atau di bagian dalamnya, ya ini meyakinkan banget kalau ini tuh beneran kayu. Sebenarnya buat kayu kayak gini gue lebih prefer matte finish ya daripada gloss finish. Tapi untungnya sih ini coatingnya nggak gampang nyeplak, nggak fingerprint magnet. Dan sejauh ini gue pakai sekitar 4 harian, ini nggak kelihatan ada lecet-lecet yang ngebekas. Jadi ya oke lah. Dipegangnya juga ini enak, rasa premium, finishingnya rapi sampai ke hinge-nya, pad-padnya semuanya tuh well built, rapi. Buat bagian hinge-nya ini tuh kayaknya aluminium sih dan ini sama kayak bagian kayunya ya, bener-bener cakep banget. Pinggirannya tuh halus, teksturnya halus, warnanya juga rapi, nggak ada belang-belang sama sekali. Bagian pad-padnya juga ini mantep banget, dia pakai kulit yang halus banget buat di bagian headbandnya dan ini ada busanya tapi ya tipis. Terus buat earpadnya sendiri dia ini pakai kulit yang sama kayak headbandnya dan lagi-lagi ini halus banget parah. Dan kalian bisa lihat sendiri ya, ini busanya tuh tebel sekaligus empuk banget, bener-bener fluffy. Mana ini bukaannya gede pula, jadi buat yang kupingnya agak gede kayak gua ya ini bakalan masuk-masuk aja sih, aman. Ini kan dia earpadnya bisa dicopot ya, tapi dia itu pakai mekanisme twist lock yang kelihatannya sini dilem ke bagian housingnya. Jadi ini kayaknya kalau mau ganti tuh harus official dari Swiftga-nya sendiri atau gua nggak tahu barangkali ada cara buat nge-retrimnya. Tapi ya yang jelas kalau dipegang-pegang, dilihat dan dirasain sih nih earpadnya kelihatan meyakinkan banget. Gue yakin nih bakalan awet-awet aja sih asalkan yang rawatnya bener. Overall soal desain dan build quality ini Chef Kiss ini top notch, bagus banget buat di kelas 2 jutaan. Bahkan sampai ke kabel-kabelnya juga ini cakep banget. Dia kabelnya ke split pakai jack 2,5 mm. Kalau buat plugnya sih dia pakai 3,5 mm single ended. Housingnya cakep banget, metal-metal semua, splitternya juga metal, detailnya cakep, braided, kecil, dan enteng. Paling di sini kerasa agak sedikit kurang lemes aja sih untuk ukuran kabel sekecil ini ya, mirip-mirip sama VOLL yang ukurannya tuh jauh lebih tebal. Terus buat pouchnya ya ini pouch standar kain gitu sih, emang nggak dapat carrying case ya. Kemarin gua ada bahas Ghost juga dan harganya mirip-mirip kan sama Robin ini, tapi si Ghost itu dapat carrying case. Maybe jatuhnya fair lah ya, soalnya Ghost itu feelnya jauh kalah premium kalau dibandingin sama Robin SV021 ini. Oh ya buat kelengkapan lainnya ini dia dapat converter juga buat ke 6,3 yang standar juga sih, ini ya kelihatan cukup generik. Nah terus buat fitting dia ini cuman ada high adjuster sama in out doang, nggak bisa swivel ataupun flip in ya. Ini tapi high adjusternya parah satisfy banget, dia tuh ada semacam mekanisme klik metal gitu loh yang bener-bener suaranya gurih banget. Nah buat di kepala gue sendiri yang gak termasuk gede ya, ini headphone termasuk nyaman banget. Faktor paling gede tuh gara-gara earpadnya yang kerasa fluffy tadi sih ya. Terus juga dia clampingnya ini gak termasuk ketat. Minusnya ya isolasinya emang gak parah kedap banget untuk ukuran close back over ear dengan earpad segede gini.
Gak sampai bocor atau ampas juga sih, cuma gua ngerasa nggak fully isolated aja sih. Nah terus juga ini buat beratnya ya, ini headphone beratnya tuh nggak sampai 270 gram, cenderung pas lah ya buat ukurannya dia yang termasuk kecil. Cuma emang earpadnya tuh agak-agak bulky ya, jadi sekilas headphonenya kelihatan lumayan gede. So far gue bisa anteng lama pakai ini headphone tanpa ngerasa ada beban berlebihan di kepala ya. Paling mulai kerasa pegelnya tuh gara-gara kuping pengap aja sih, butuh napas dulu bentar. Tahu sendiri kan earpad kulit tuh kerasa kayak nggak ada ventilasinya sama sekali. Oke, sekarang masuk ke sesuatu yang penting banget dari sebuah headphone, yaitu soal suaranya. So, Safeguard Robin SV01 ini dia lebih ngarah ke V-shape. Ini dia bassnya tuh termasuk gede, buat bassnya harusnya udah cukup satisfy sih, udah bisa kerasa kenyang. Nah di sini yang gue notice dia tuh sebenarnya ngisi semua dari sub bass sampai ke mid bass ya, tapi sub bassnya tuh kayak nggak gitu jelas secara tekstur. Jadi seolah dominannya tuh di mid bass karena mid bassnya punya body yang lebih tebal, teksturnya lebih main dan kedengeran lebih tegas. Nggak beda jauh sih sebenarnya ya. Intinya bassnya tuh gede dan fun. Sebenarnya bassnya dia ini in general lebih cocok buat musik-musik pop terkenal ya, kayak Ariana, Ava Max yang kayak gitu-gitu, ataupun buat R&B semacam SZA dan kawan-kawannya ya. Itu soalnya kerasa banget kalau bassnya benar-benar nonjok, nampol dan juga fun. Tapi buat gue sendiri itu ngerasa kebanyakan, kerasa terlalu bikin kenyang. Makanya gue lebih prefer buat paksain dia ngedrive kayak rock post hardcore semacam Our Last Night, We Came As Roman, I Prevail angkatannya punk boys pop ya, ataupun rock-rock lainnya juga masih oke sih. Segitupun tetap kerasa kenyang, tapi ya lebih mendingan lah. Untungnya speed dia tuh masih cukup bisa imbangin buat rock walaupun sedikit kurang tight, dan lagi-lagi rock itu bukan genre utama yang paling cocok sama bassnya SV021 ini. Nah terus buat midnya, gue ngerasa kalau soal suara instrumen ya di sini itu nggak ada yang kurang sih. Maksudnya note weightnya lumayan tebel, bodinya ada, detailnya dapet, timbrenya juga nggak ada yang aneh-aneh. Tapi buat vokal perlu hati-hati karena ini headphone di beberapa kasus kerasa cukup shouty, agak peak. Sebenarnya masih dalam batas toleransi gue sendiri ya, karena somehow gue juga suka yang agak-agak agresif gitu ya. Tapi ya buat beberapa orang mungkin bakalan kerasa agak-agak pedes kayak diteriakin. Lagi-lagi gue temuin cuman di beberapa kasus doang sih nggak rata shouty. Di luar dari itu artikulasi vokalnya bagus, kedengeran jelas juga, kedengeran clear juga. Nah terus buat treble-nya sendiri, ini treble-nya lumayan bright, cukup stand out sih, mirip-mirip kayak bassnya tadi, keluar banget. Ceringnya benar-benar dapat, detailnya termasuk bagus, clearnya juga dapat, good treble extension sih in my opinion. Tapi lagi-lagi sama kayak vokal tadi atau upper mid lah lebih spesifiknya ya, mungkin buat beberapa orang tuh bakalan kerasa agak pedes. Playlist gue itu kan kebanyakan rock ya, terus disusul sama pop, dan menurut gue justru treble-nya ini bagus buat ngimbangin si bassnya biar nggak terlalu gelap. Dan kalau buat pop ya, itu kayaknya pop tuh agak jarang yang treble-nya agresif karena kebanyakan musik-musik easy listening kan yang bikin nyaman. So tuningannya ini menurut gue V-shape yang cukup gampang buat diterima, terutama buat yang suka bass tapi atasnya nggak mau kopong sampai bikin suaranya itu jadi terlalu warm, apalagi sampai dark parah ya. Ini asik banget buat yang suka sama karakter suara fun, energik dan dinamis. Gak cuma tuningannya doang yang oke, teknisnya juga ini oke, terutama dari segi soundstage-nya yang gila sih. Ini untuk ukuran close back headphone ya, dia kerasa banget megahnya, kerasa banget wide-nya. Di musik semacam Awaken-nya LOL itu udah kerasa banget tuh udah megahnya. 3D imaging-nya juga bagus, arah suara terdefinisi dengan sangat jelas dan presisi. Makanya ini headphone buat gaming ataupun nonton action juga mantep banget. Kurangnya mungkin dikit di separasi aja, kalau diajak musik-musik yang rame tuh agak-agak kerasa ruwet, tapi nggak sampai numpuk sih, masih bagus kok. Dia emang bukan yang technical monster juga sih. Oh ya, satu lagi, ini headphone nggak berat buat di direct ya, pakai DAC dongle-donglean yang under 1 juta itu udah aman banget. Malahan gue direct ke MacBook juga aman kok. So overall menurut gue SV021 ini posisinya cukup strategis ya. Banyak orang yang gak mau spend budget sampai 3 juta atau bahkan lebih buat sebuah headphone doang dan pengen ngerasa cukup terpuaskan sama headphone 2 jutaan. Karena kalau ngomongin headphone doang kan itu ya yang 100 ribuan juga banyak, jadi 2 jutaan nih udah lumayan lah. Dan di sini Safeguard SV021 ini bisa kasih semuanya. Buat pemula yang pengen end game di 2 jutaan bisa satisfy, bukan cuma karena suaranya doang yang fun, tapi feel premium dan kenyamanan maksimalnya juga dapat. Buat sepuh yang mau nambah koleksi 2 jutaan ya oke lah, termasuk terjangkau.
Gue bisa gampang banget buat rekomendasiin headphone ini kecuali kalau kalian cari headphone buat produce musik, monitoring, dan sejenisnya ya. Ya soalnya ini karakter suaranya nggak flat. Ini lebih ke buat daily dan lifestyle sih. Ya jadi sampai sini aja videonya seputar Safeguard Robin SV021 ini. Thank you yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.